warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbagian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Keterbagian atau divisibility artinya sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan yang habis oleh bilangan lain. Misalkan A dan B bilangan bulat sebarang. Jika B pembagi A, jika dan hanya jika ada bilangan bulat C, sedemikian sehingga A itu sama dengan BC. Jika B per A, maka B adalah suatu faktor atau suatu pembagi dari A, dan A itu adalah suatu kelipatan dari B. Sedangkan B per A merupakan suatu operasi yang mempunyai suatu nilai bilangan tertentu. Kita langsung masuk ke yang A, yaitu algoritma keterbagian. Salah satu teorema yang melandasi dalam keterbagian adalah algoritma pembagian. Algoritma ini menegaskan bahwa bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan bulat positif, sedemikian sehingga sisanya lebih kecil dari bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, diberikan teorema dan definisi dari keterbagian berikut. Teorema 2.1, yaitu diberikan A, B merupakan elemen dari Z dengan B besar dari 0. Maka terdapat bilangan bulat tunggal Q, R, yaitu elemen dari Z sedemikian sehingga A itu sama dengan BQ tambah R, dan R itu kecil sama dengan 0 dan kecil dari B. Langsung kita masuk ke contohnya dari algoritma pembagian. Yang pertama yaitu A 1897 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Yang kedua, yang B, negatif 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi negatif 8 dan sisa 2. Tetapi negatif 22 yaitu sama dengan 3 dikali negatif 7 dikurang 1, salah karena R-nya tidak boleh sama dengan negatif 1, dan dia tidak memenuhi syarat, yaitu R kecil sama dengan 0 dan R kecil dari B. Kita masuk ke definisi 2.1, yaitu bilangan membagi bilangan N jika ada K sedemikian sehingga N itu sama dengan DK. Istilah lainnya adalah D itu pembagi dari N, atau D itu faktor dari N, atau N itu merupakan kelipatan dari D. Hubungan antara D dan N dinotasikan dengan D pembagi dari N. Notasi D bukan pembagi dari N berarti D tidak membagi N. Contohnya yang pertama 5 pembagi dari 30, karena ada bilangan bulat yaitu 6 sedemikian sehingga 30 itu sama dengan 5 dikali 6. Yang kedua negatif 6 pembagi dari 24, karena ada bilangan bulat yaitu negatif 4 sedemikian sehingga 24 itu sama dengan negatif 6 dikali negatif 4. Yang ketiga 8 pembagi dari 27. 8 bukan pembagi dari 27 karena tidak ada bilangan bulat K sedemikian sehingga 27 itu sama dengan 8K. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh teman yang lain. Selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah suatu kasus di mana sisa dalam algoritma pembagian ini adalah 0. Menurut definisi Burton, diberikan bilangan bulat A dan B dengan salah satunya tidak sama dengan 0. Faktor persekutuan terbesar dari A dan B dilambangkan dengan FPB A, B adalah bilangan bulat positif D, sedemikian hingga berlaku D bagi A dan D bagi B. Jika C bagi A dan C bagi B, maka C kecil sama dengan D. Berikut adalah contoh dari definisi 2.2. Akan dicari FPB dari min 12 dan 30. Pembagian positif dari min 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, sedangkan dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Karena faktor persekutuan dari min 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6, karena 6 adalah bilangan terbesar dari itu,
maka FPB min 12 dan 30 adalah 6. Sehingga 6 bagi min 12 dan 6 bagi 30 dan 3 bagi min 12 serta 3 bagi 30, maka 3 kecil sama dari 6. Teorema berikut menunjukkan bahwa FPB A, B maka dapat disebut dengan kombinasi linear A dan B. Selanjutnya adalah teori Euklidean sebagai berikut. Misalkan A dan B dua bilangan bulat yang akan dicari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Karena FPB A, B, dan FPB A, B, maka dapat diasumsikan bahwa B besar dari 0 atau kecil sama dari A. Langkah pertama adalah menerapkan algoritma pembagian pada A dan B untuk mendapatkan A sama dengan I1 kali B ditambah R1. R1 besar sama dari 0, kecil dari B. Jika R1 sama dengan 0, maka B bagi A dan FPB A, B sama dengan B. Jika R1 tidak sama dengan 0, B dibagi R1 untuk memperoleh bilangan bulat Q2 dan R2 yang memenuhi. B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2. R2 besar sama dari 0, kecil dari R1. Jika R2 sama dengan 0, maka selesai. Jika tidak, lanjutkan seperti sebelumnya. Seperti R1 dan Q3 dikali R2 ditambah R3. R3 besar sama dari 0 atau kecil dari R2. Nah, untuk memperjelas algoritma tersebut, berikut ini diberikan contoh penggunaan algoritma Euclid dalam menghitung FPB dari dua bilangan. Nah, carilah FPB dari 12.378 dan 3.054. Nah, penyelesaiannya 12.378 sama dengan 4 dikali 3.054 ditambah 162. Nah, kemudian 3052 adalah hasil kali dari 18 dikali 162 ditambah 138. Nah, selanjutnya 162 adalah hasil kali dari 1 kali 138 ditambah 24. Nah, kemudian 138 adalah hasil kali dari 5 dikali 24 ditambah 18. Selanjutnya 24 adalah hasil kali dari 1 kali 18. Nah, sisanya ada 6, ditambahkan di sana 6. Nah, terakhir 18 adalah 3 dikali 6 ditambah 0 karena sisanya adalah 0. Jadi FPB dari 12.378 dan 3.054 adalah 6. Karena apa? Karena sisa terakhir dari operasi di atas adalah 6. Nah, selanjutnya kelipatan persekutuan terkecil. Definisi 1.4. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat bukan 0, kelipatan persekutuan terkecil KPK atau least common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat positif M yang memenuhi pertama, A adalah pembagi M dan B adalah pembagi M. Nah, yang kedua, bila ada C besar dari 0 dengan A adalah pembagi C dan B juga adalah pembagi C, maka kesimpulannya M adalah kecil sama dengan C. Nah, pada kondisi pertama menyatakan bahwa M adalah kelipatan bersama atau persekutuan dari A dan B. Nah, pada kondisi kedua menyatakan bahwa M adalah kelipatan persekutuan terkecil di antara semua persekutuan yang ada. Nah, selanjutnya M adalah KPK dari A dan B akan ditulis M sama dengan pembagi CM dari A, B. Nah, sebagai contoh, kelipatan persekutuan dari 12 dan 30 adalah 60, 120, 180, dan seterusnya. Kemudian, sehingga pembagi CM dari 12 dan 30 adalah 60. Nah, contohnya, tentukan KPK dari 3054 dan 12378. Nah, penyelesaiannya dihitung dulu FPB dari kedua bilangan ini dengan menggunakan algoritma Euclid tadi.
Nah, di mana 12.378 sama dengan 4 dikali 3054 ditambah 162. Nah, kemudian 3054 ini adalah hasil kali dari 8 kali 162 ditambah sisanya 138. Nah, kemudian 162 adalah 1 dikali 138 ditambah 24. Nah, selanjutnya 24 merupakan hasil kali dari 1 dikali 18 ditambah sisanya 6. Terakhir, 18 adalah 3 dikali 6 ditambah sisanya adalah 0. Sehingga diperoleh GCD dari 3054 dan 12.378 adalah 6, karena 6 merupakan sisa terakhir dari operasi di atas. Nah, berdasarkan teorema 1.8, maka diperoleh pembagi CM dari 3054 dan 12.378 adalah 3054 dikali 12.378 dikali 6. Nah, hasilnya adalah 6.300.402. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai materi keterbagian pada mata kuliah teori bilangan. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.